Assalamualaikum Pak Sparta, kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan menjelaskan soal jawab dari chapter 21. Jadi kami dari kelompok 2, saya Skolastika Nabel. Saya Saya Mentresnawati Syahrani Putri. Nurjana. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal E21.3. Jadi Delaney AG itu menyewa mobil dengan nilai wajar sebesar 10.000 dari Simon Motors. Dengan persyaratan berikut. Yang pertama, jangka waktu 50 bulan yang tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, sewa 200 per bulan setiap awal bulan. Nilai sekarang pada 0,5% per bulan adalah 8,873. Terus yang ketiga, Dilane itu menjamin nilai sisa sebesar 1.180. Nah, nilai sekarang pada 0,5% per bulan adalah 920. Dilane memperkirakan kemungkinan nilai sisa menjadi 1.180 pada akhir masa sewa. Yang keempat, estimasi umur ekonomis mobil adalah 60 bulan. Yang kelima, suku bunga pinjaman incremental Dilane itu adalah 6% per tahun, 0,5% per bulan. Tingkat implicit Simon tidak diketahui. Kemudian instruksinya yang A, berapa nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa. Yang B, berdasarkan pola fakta asli, catat sewa di buku Delaney pada tanggal permulaan. Yang C, catat pembayaran sewa bulan pertama saat dimulainya sewa. Yang D, itu catat pembayaran sewa bulan kedua. Yang E, catat amortisasi bulan pertama pada pembukuan Delaney. Asumsikan garis lurus. Yang keenam atau yang F itu misalkan alih-alih 1.180 Dilane itu mengharapkan nilai sisa hanya 500. Jumlah yang dijamin masih 1.180. Bagaimana perhitungan nilai kini pembayaran sewa berubah dari bagian E213 yang B. Jadi untuk jawabannya yang itu nilai kini dari pembayaran sewa untuk tujuan menentukan kelayakan sewa bagi penyewa hanya boleh mencakup nilai kini di setiap nilai sisa yang dijamin yang kemungkinan terutang berdasarkan perjanjian sewa, yaitu jumlah nilai sisa yang dijamin di atas nilai sisa yang diharapkan. Karena nilai sisa yang diharapkan sama dengan nilai sisa yang dijamin, tidak ada jumlah yang mungkin terutang berdasarkan perjanjian sewa. Dan nilai kini dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa adalah jadi present value itu pembayaran bulanan sebesar 200 sama 50 bulan itu perhitungannya 200 dikali 44,36350. Nah, 443650 itu dari tabel present value dari anuitas jatuh tempo 1 selama 50 periode sebesar 0,5%. Nah, jadinya 8873. Nah, kemudian untuk yang B itu kita disuruh untuk mencatat sewa di buku Dilane pada tanggal permulaan. Jadi untuk yang B jurnalnya right of use asset pada rate of use asset di debit sebesar 8.873 sesuai yang tadi udah kita hitung di present value. Kemudian ada kewajiban sewa sebesar 887.3 juga di kredit. Kemudian yang C kita disuruh mencatat pembayaran sewa bulan pertama. Jadi untuk jurnalnya kewajiban sewa sebesar 200, kemudian untuk kreditnya ada kas sebesar 200 juga. Kemudian yang D itu pembayaran sewa pada bulan kedua. Jadi untuk jurnalnya kewajiban sewa sebesar 157. Kemudian ada beban bunga, itu perhitungannya 0,5% dikali 887.3 yang present value dikurangin sama 200 yang udah kita catat di bulan pertama. Jadinya sebesar 43, kemudian ada kasnya di debit sebesar di kredit sebesar 200. Kemudian yang E itu kita disuruh untuk mencatat amortisasi bulan pertama pada pembukuan Dilani. Jadi
amortisasinya, jurnalnya beban amortisasi pada right of use asset sebesar 177.000 didapat dari 887.3 dibagi sama 50 bulan yang udah diketahui di soal. Terus yang F itu kita disuruh bagaimana perhitungan nilai kini pembayaran sewa berubah dari bagian E21 3B. Jadi, seperti yang dijelaskan di bagian A, penyewa itu harus memasukkan nilai kini dari setiap nilai sisa yang dijamin yang kemungkinan terutang berdasarkan perjanjian sewa. Karena nilai sisa yang diharapkan itu 500 kurang dari nilai sisa yang dijamin sebesar 1.180. Nah, maka Dilane ini harus memasukkan nilai kini dari selisih dalam mengukur awal liabilitas sewa. Nah, dengan demikian, nilai sekarang dari pembayaran sewa itu dihitung sebagai berikut. Jadi, yang present value pembayaran bulan sebesar 200 sama 50 bulan itu sama. Yang kayak tadi udah kita hitung awal, dari 200 dikali 44, 36, 350. Itu didapat dari yang 50 bulan, yang 50 periode sebesar bunganya 0,5%. Jadinya 8.873. Nah, sekarang kita menghitung untuk present value dari nilai sisa yang dijamin kemungkinan terutang. Jadi, dari 1.180 dikurang 500, kemudian dikali 0,77929. Nah, 0,7729 itu didapat dari nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 sama 50 periode. Jadinya untuk present value nilai sisa itu sebesar 530. Nah, jadi present value pembayaran sewa itu 8873 ditambah sama 530. Jadinya 90403. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarani. Selanjutnya untuk soal E21.9. Itu entry penyewa atau biaya langsung awal. Gunakan informasi untuk Horsley Company di E21.8. Asumsikan bahwa Dexter Corporation tidak mengetahui tingkat implisit dalam sewa yang digunakan oleh Crossley. Dan tingkat pinjaman incremental Dexter adalah 8%. Selain itu, asumsikan bahwa Dexter menanggung biaya langsung awal sebesar $15.000. Diinstruksikan yang A, hitunglah jumlah liabilitas sewa dan aset hak guna untuk Dexter. Yang B, persiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk Dexter untuk tahun 2019. Next. Untuk menjawab yang A, itu perhitungannya list liability atau kewajiban sewa sama dengan sebesar 35.000 $35.004 dikali 6,20637. $35.004 itu dari equal annual payments di soal, terus dikali sama nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 selama 8 periode sebesar 8%. Itu bisa dihitung menggunakan rumus atau langsung melihat tabel present value untuk annuity. Terus untuk right of use asset atau aset hak pakai sebesar $248 ditambah 15.000 itu sama dengan $248. 15.000 itu dari aset hak guna pada awalnya dinilai sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, ditambah biaya langsung awal, lalu dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk menjawab yang B, sewa dicatat dengan menggunakan metode sewa pembiayaan.
sewa dicatat dengan menggunakan metode sewa pembiayaan atau finance lease method. Itu yang untuk mencatat tanggal 1 Januari 2019. Sabar. Ya. 1 Januari 2019, aset hak pakai atau right of use asset sebesar 232.248 di debit dan mengkredit cash atau uang tunai sebesar 15.000 dan mengkredit tanggung jawab sewa atau lease liability sebesar 248 dari angka sebelumnya yang udah dihitung. Terus juga menjurnal kewajiban sewa atau lease liability sebesar 35.004 dolar dan mengkredit uang tunai sebesar 35.004 dolar dari soal angkanya. Terus untuk 31 Desember 2019 mengakui beban bunga sebesar 14.580 dolar dan kredit kewajiban sewa dengan jumlah yang sama dari 217 atau lease liability dikurang 35.004 dari kewajiban sewa dikali 8% sama dengan 14.580. Terus mencatat beban interest terus depreciation expense atau beban penyusutan dari 232 atau hak aset pakai dari right of asset 232.248 dolar dibagi 8 itu sama dengan 29.031 dolar dan mengkredit right of use asset sebesar 29.031 dolar. Next, akan dijelaskan oleh Maya. Selanjutnya di sini ada soal 21/15 tentang amortization schedule and journal entries for lease. Jadi Laura Leasing menandatangani perjanjian pada tanggal 1 Januari 2019 untuk menyewakan peralatan ke plot EAG. Informasi berikut berkaitan dengan perjanjian ini. Yang pertama, jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 3 tahun tanpa opsi perpanjangan. Peralatan tersebut memiliki taksiran umur ekonomis 5 tahun. Lalu yang kedua, nilai wajar aset pada 1 Januari 2019 adalah 80.000. Yang ketiga, aset akan dikembalikan ke lessor pada akhir masa sewa, di mana aset diharapkan memiliki nilai sisa sebesar 7.000 dan tidak ada yang dijamin. Lalu nomor 4, perjanjian mensyaratkan pembayaran sewa tahunan sebesar 25.562,96 kepada lessor dimulai pada 1 Januari 2019. Yang kelima, suku bunga pinjaman incremental penyewa adalah 5%, tingkat implisit lessor adalah 4% dan tidak diketahui penyewa. Lalu yang terakhir, plot menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua peralatan. Next, Bel. Instruksinya ini siapkan jurnal amortisasi yang sesuai untuk penyewa untuk masa sewa. Lalu yang B, persiapkan semua entry jurnal untuk penyewa di tahun 2019 dan 2020 untuk mencatat perjanjian sewa, pembayaran sewa, dan semua biaya yang terkait dengan sewa ini. Asumsikan periode akuntansi tahunan penyewa berakhir pada tanggal 31 Desember. Next, Bel. Lalu di sini untuk menjawab yang A, penyewa menentukan liabilitas sewa dan aset hak guna sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran sewa tahunannya sebesar 25.562,96 dikali sama present value dari anuitas jatuh tempo untuk N3, N untuk periode 3, dan I-nya bunganya itu 5%.
Jadi dikali sama 2,85941. Hasilnya sebesar 73.094,98 sebagai present value dari pembayaran sewa minimum. Lalu untuk jadwal amortisasi sewanya, sini ada 5 kolom. Yang pertama ada tanggal, pembayaran sewa tahunan, lalu ada bunga, pengurangan kewajiban sewa, dan kewajiban sewa yang harus dibayarkan. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, kewajiban sewanya sebesar 73.094,98. Lalu untuk pembayaran sewa di 1 Januari 2019 sebesar 25.562,96, itu sama seterusnya sampai di 1 Januari 2021. Lalu pada tahun pertama itu belum ada bunganya, jadi pengurangan kewajiban sewanya masih 25.562,96. Untuk yang tahun kedua itu tinggal dikali aja sama kewajiban sewa yang udah dikurangi sama pengurangan kewajiban sewa. Jadi 47.532,2 dikali sama 5%, hasilnya 2.376,60. Begitu seterusnya sampai di 1 Januari 2021. Next slide. Lalu untuk jawab yang B, jurnalnya pada 1 Januari 2019 itu rate of use asset di debit sebesar 73.094,98, lalu kewajiban sewanya di kredit sebesar 73.094,98. Lalu juga ada kewajiban sewa di debit sebesar 25.562,96. Kreditnya itu K sebesar 25.562,96. Untuk yang 31 Desember 2019, jurnalnya itu beban bunga sebesar 2.376,60 di debit, dan kreditnya itu kewajiban sewa sebesar 2.376,60 juga. Terus juga ada jurnal di debit beban depresiasi atau beban penyusutan sebesar 24.364,99 di debit, dan kreditnya rate of use asset sebesar 24.364,99. Next bar. Lalu untuk yang 1 Januari 2020, jurnal itu yang pertama kewajiban sewa di debit sebesar 2.376,60. Terus kreditnya beban bunga sebesar 2.376,60 juga. Terus juga ada jurnal beban bunga di debit sebesar 2.376,60. Di debit lagi kewajiban sewa sebesar 23.186,36, dan kreditnya itu K sebesar 25.562,96. Untuk yang 31 Desember 2020, jurnal itu beban bunga di debit sebesar 1.217,30, terus di kreditnya itu kewajiban sewa sebesar 1.217,30 juga. Itu juga ada jurnal beban depresiasi atau penyusutan di debit sebesar 24.364,99, dan kreditnya itu rate of use asset sebesar 24.364,99. Next slide. Nah, ini ada catatan untuk instrukturnya, di mana Lisar menetapkan pembayaran sewa tahunan sebagai berikut. Jadi, nilai wajar aset sewaan pada Lisar yang diketahui Lisar sebesar 80.000, dikurangi sama nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 6.223. Itu dapat dari 7.000 dikali 0,88900. Itu 0,88900-nya adalah present value of 1 at 4% for 3 periods. Jadi jumlah yang akan dikeluarkan melalui pembayaran sewa sebesar 73.777. Lalu untuk 5 pembayaran sewa berkalanya, kenapa bisa dapat 25.562,96, itu didapat dari 73.777 dibagi sama 2,88609. Itu didapat dari present value of annuity due of 1 for 3 periods at 4%. Next bell.
Selanjutnya saya akan menjelaskan P21.3. Jadi Ludwig Steel SA itu sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa untuk peralatan selama 5 tahun. Mulai 31 Desember 2019, pembayaran sewa tahunan sebesar 40.000 harus dilakukan pada awal setiap tahun sewa 31 Desember. Suku bunga yang digunakan oleh lessor dalam mengatur jadwal pembayaran adalah 6%. Suku bunga pinjaman incremental Ludwig itu adalah 8%. Ludwig itu tidak menyadari tarif yang digunakan oleh lessor. Di akhir masa sewa, Ludwig ini memiliki opsi untuk membeli peralatan tersebut seharga 5.000, jauh di bawah perkiraan nilai wajarnya pada saat itu. Peralatan tersebut memiliki taksiran masa manfaat 7 tahun tanpa nilai sisa. Ludwig ini menggunakan metode penyusunan garis lurus pada peralatan yang dimiliki serupa. Kemudian instruksinya, persiapkan entry journal atau entry dengan penjelasan yang harus dicatat oleh Ludwig pada 31 Desember 2019. Yang B itu persiapkan entry atau entry journal dengan penjelasan yang harus dicatat Ludwig pada 31 Desember 2020. Kemudian siapkan jadwal amortisasi semua untuk kelima pembayaran. Yang C itu persiapkan entry journal atau entry dengan penjelasan yang harus dicatat Ludwig pada 31 Desember 2021. Yang D itu berapa jumlah yang akan muncul pada laporan posisi keuangan Ludwig pada 31 Desember 2021 relatif terhadap pengaturan sewa. Jadi untuk yang A itu kita disuruh menjurnal pada 31 Desember yang harus dicatat. Jadi pada 31 Desember 2019, Ludwig ini harus mencatat right of use asset sebesar 175.888 di debit dan kewajiban sewa sebesar 175.888 di kredit. Nah, ini untuk mencatat aset sewaan dan liabilitas terkait dengan nilai sekarang dari 5 pembayaran tahunan mendatang sebesar 40.000 ditambah dengan opsi pembelian sebesar 5.000 dengan diskon 8%. Nah, jadi 175.888 ini didapat dari 40.000 dikali sama 4,31213. Nah, 4,31213 itu didapat dari tabel present value anuitas jatuh tempo 1 sama 5 periode sebesar 8%. Nah, kemudian ditambah sama 5.000 dikali 0,68058 0,6568058 itu didapat dari nilai sekarang atau tabel present value dari 1 selama 5 periode pada 8%. Nah, kemudian ditambah semuanya jadinya 175.888. Kemudian untuk jurnal selanjutnya pada 31 Desember itu mencatat pembayaran sewa pertama. Itu jurnalnya kewajiban sewa di debit sebesar 40.000 dan kas di kredit sebesar 40.000. Kemudian di sini ada jadwal amortisasi sewa. Jadi pada tanggal 12 31 Desember 2019 itu kewajiban sewanya yang tadi 175.888. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2019 juga dicatat pembayaran sewa tahunan sebesar 40.000. Nah, kemudian untuk tahun pertama itu bunganya tidak dicatat. Kemudian untuk pengurangan kewajiban sewa itu sebesar 40.000 didapat dari pembayaran sewa tahunan dikurangi dengan bunga. Kemudian untuk kewajiban sewanya didapat dari 175.888 dikurang sama 40.000. Nah, begitupun yang di tahun 2020. Jadi untuk pembayaran sewa tahunan itu semuanya 40.000.
kecuali di akhir, itu sebesar 5.000. Kemudian untuk bunganya itu pada tahun kedua itu udah dicatat dari 135 dari kewajiban sewa, yaitu sebesar 135.888 dikali sama 8%. Jadinya 10.871. Nah, untuk pengurangan kewajiban sewanya 40.000 dikurang dengan 10.871. Jadinya untuk pengurangan kewajiban sewa di tahun kedua itu 29.129. Nah, kewajiban sewa di tahun kedua itu 135.888 dikurang sama pengurangan kewajiban sewanya. Jadinya sebesar 106.755. Begitupun seterusnya sampai di tahun 2024. Nah, jadi untuk mencatat amortisasinya pada 31 Desember 2020 itu di debit beban penyusutan sebesar 25127 dan di kreditnya right of use asset sebesar 25127. Itu untuk mencatat amortisasi aset hak guna berdasarkan biaya kepada Ludwig sebesar 175 dan masa pakai selama 7 tahun. Nah, kemudian 31 Desember 2020 juga mencatat beban bunga, mencatat pembayaran tahunan dan kewajiban sewa. Jadi untuk jurnalnya beban bunga sebesar 10.871 itu didapat dari tabel. Kemudian ada kewajiban sewa di debit juga sebesar 29.129 dapat dari tabel juga. Nah, untuk kasnya itu sebesar 40.000. Nah, jurnal ini untuk mencatat pembayaran tahunan atas kewajiban sewa yang mana 10.871 itu mewakili bunga sebesar 8% atas pokok yang belum dibayar sebesar 135.888. Nah, untuk yang C kita mencatat amortisasi di tahun 2021. Jadi, untuk jurnalnya beban penyusutan sebesar 25.127. Terus di kreditnya ada right of use asset 25.127. Kemudian kita juga mencatat beban bunganya. Jadi pada 2021 beban bunga di debit sebesar 8.541 dari tabel ini juga, tabel amortisasi. Kemudian ada kewajiban sewa sebesar 31.459 di debit juga dan ada kas sebesar 40.000 di kredit. Nah, untuk mencatat jurnal ini untuk mencatat pembayaran tahunan atas kewajiban sewa yang mana 8.541 itu mewakili bunga sebesar 8% atas pokok yang belum dibayar sebesar 106.759. Kemudian yang D ini kita disuruh untuk menyiapkan laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan partial itu untuk untuk di sebelah kirinya itu ada aset. Nah, aset yang dicatat di sini aset tidak lancar yaitu right of use asset sebesar 125.634 itu didapat dari 175.888 dikurang sama 25.127 dikali 2. Jadinya untuk right of use assetnya 125.634. Kemudian untuk di sebelah kanannya itu ada kewajiban lancar dan liabilitas jangka panjang. Jadi kewajiban lancar yang dicatat itu adalah kewajiban sewa atau lease liability sebesar 33.976. Nah, yang lease liability ini didapat dari pengurangan kewajiban sewa pada tahun 2022. Yang dilihat dari tabel ini. Yang tahun 2022. Nah, kemudian untuk liabilitas jangka panjang itu ada kewajiban sewa juga, lease liability terusan 41324 itu didapat dari kewajiban sewa per 31/12/2021 dikurangi dengan pengurangan kewajiban sewa pada 2022. Jadi 75.300 dikurang 33.976. Jadinya 41.324.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sharani. Selanjutnya untuk soal P21.9, komputasi dan entry laser sewa jenis penjualan dengan nilai residu yang tidak dijamin. Kobayashi Group memproduksi kios check-in dengan perkiraan masa pakai ekonomis 12 tahun dan menyewakannya ke Japan Airlines, JAL atau JPN selama jangka waktu 10 tahun. Harga jual normal peralatan tersebut adalah 299.140.000 yen dan nilai sisa yang tidak dijamin pada akhir masa leasing diperkirakan sebesar 20.000 yen. JAL atau Japan Airlines akan membayar pembayaran tahunan sebesar 40.000 yen pada setiap awal tahun. Kobayashi mengeluarkan biaya sebesar 180.000 yen untuk pembuatan peralatan dan 4.000 yen untuk komisi penjualan dalam penutupan sewa. Kobayashi telah menentukan bahwa kolektibilitas pembayaran sewa adalah mungkin dan tingkat bunga implisit sebesar 8%. Diskusikan sifat leasing ini dalam hubungannya dengan laser dan hitunglah jumlah masing-masing item berikut. Yang pertama, piutang sewa. Yang kedua, harga jual. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Yang B, siapkan jadwal amortisasi sewa 10 tahun untuk Kobayashi Laser. Yang C, persiapkan semua entry jurnal laser untuk tahun pertama. Next, untuk menjawab yang A, itu sifat leasing dalam hubungannya dengan laser, itu sewa tersebut merupakan sewa jenis penjualan. Karena yang pertama, masa sewa melebihi 75% dari umur ekonomi aset sebesar 10 dibagi 10 tahun dibagi 12 tahun sama dengan 83%. Dan yang kedua, nilai kini pembayaran sewa lebih besar dari 90% nilai wajar aset sebagaimana dihitung dari 40.000 yen untuk pembayaran sewa tahunan dikali 7,24689 dari tabel percent value dari anuitas jatuh tempo 1 untuk periode 10 tahun tingkat bunganya 8%. Jadi total dari PV dari pembayaran sewa berkala sebesar 289.876 yen. Untuk persentasenya PV dari pembayaran sewa berkala yang udah dihitung tadi 289.876 yen dibagi dari nilai wajar cost check-in atau harga jual normal peralatan sebesar 299.140 dari soal. Itu jadi sebesar 96,90% untuk persentase pembayaran sewa dari nilai wajar. Terus untuk menghitung piutang sewa saat permulaan, next Bang. Yang pertama itu dari nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo $1 untuk 10 periode dengan diskon 8%, itu 7,24689 dikali 40.000 dari pembayaran sewa tahunan. Jadi nilai sekarang dari sebuah pembayaran sewa sebesar 289.876. Terus dapat ditambahkan untuk nilai sekarang dari perkiraan nilai sisa dari 20.000 dalam 10 tahun dengan 8% dari 20.000 dikali 0,46319 itu dari present value bunga sebesar 9.264. Jadi totalnya 299.140 untuk piutang sewa saat permulaan. Terus untuk yang menentukan harga jual atau pendapatan penjualan adalah 289.876. Nilai sekarang dari 10 pembayaran sewa tahunan atau piutang sewa sebesar 299.140 dikurangi present value dari nilai sisa yang tidak dijamin sebesar
sebesar 264 yen. Yang ketiga, ada harga pokok penjualan adalah sebesar 170.736. Dari harga pokok aset sebesar 180.000 dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin sebesar 926,4 yen. Terus komisi penjualan sebesar 4.000 yen tidak termasuk dalam harga pokok penjualan, meskipun akan dibebankan secara terpisah oleh lessor. Next, Bel. Terus untuk yang B, jadwal amortisasi sewa 10 tahun untuk Kobayashi Laser. Di sini terdapat Chambers Medical sebagai penyewa atau lesi itu untuk present value awalnya sebesar 489.539. 489,39. 489.539. Terus itu untuk PV awalnya. Untuk tahun pertama setiap dari tahun pertama hingga tahun 10 pembayaran sewa tahunannya tetap sama sebesar 60.000. Untuk bunganya, untuk mencari bunga 5%-nya dari kewajiban sewa dikali 5% untuk setiap tahunnya. Kewajiban sewa untuk tahun sebelumnya dikali bunga 5% atas kewajiban. Terus untuk pengurangan kewajiban sewa itu dari pembayaran sewa dikurang bunga 5%. Jadi untuk total seluruh dari awal tahun hingga tahun ke-10 pembayaran sewa tahunannya sebesar 605.000. Terus untuk bunganya sebesar 115.461 dolar. Yen seharusnya. Ya. Terus habis itu untuk total pengurangan kewajiban sewa sebesar 489.539. Jadi kewajiban sewanya hingga akhir tahun ke-10 itu menjadi 0. Next. Terus untuk yang C, untuk entry jurnal lessor untuk tahun pertama itu menjurnal piutang sewa sebesar 299.140 dari perhitungan yang bagian 1 untuk list receivable at commencement. Terus untuk harga pokok penjualan sebesar 170.736. Terus di debit. Terus untuk kreditnya pendapatan penjualan sebesar 289.876 yen dari perhitungan yang A bagian 2. Terus untuk persediaan itu 180 di kredit. Jurnal ini untuk mencatat penjualan atas harga pokok penjualan dalam transaksi leasing. Terus untuk mencatat beban penjualannya itu mendebit beban penjualan sebesar 4.000 dan mengkredit uang tunai sebesar 4.000. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran biaya langsung awal yang berkaitan dengan sewa. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.